Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yajruna fi zumratihim bil 'afiyatin wa salamatin. Thumma al-Fatiha sahibul kitab al-hikam, thumma ila sahibul syuruha, thumma ila hadratil walid al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attas. نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai hikmah yang ke berapa? Hikmah yang ke-22.
ma aradat himmatu salikin anta kifa indama kusifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wa nadatka haqiqatuha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika tekad seorang salik hendak berhenti di dalam suluknya, dalam perjalanannya, manakala dia bisa melihat hal gaib, ia segera diseru oleh suara hakikat, yang kamu tuju masih di depan. Serta ketika lahiriah alam terlihat indah olehnya, maka akan datang pula suara hakikat, kami hanyalah ujian, jangan sampai engkau kufur karena tertipu. Ini bagaimana seorang salik, seorang murid diberitakan tentang pos-pos yang akan dia alami dalam perjalanannya. Jadi, orang itu kalau berjalan itu sudah sampai mana, tujuannya akan kemana, maka orang-orang yang sudah mendahului kita itu ngasih petunjuk. Oh, ini kalau kamu sampai sini akan jumpa ini, kalau kamu sampai sini akan jumpa ini, gitu. Sehingga jangan sampai nanti kita berjalan tapi nggak tahu udah sampai mana, akan kemana, maka sama saja kita jalan tanpa membawa peta namanya. Maka yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh musannif, di antara kita ada yang memulai
perjalanan hidupnya dengan keadaan yang kelam. Gak semua orang itu dimulai dari keadaan yang baik. Dikatakan dalam Al-Quran itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci, artinya bersih. Bersih itu maknanya dia nol, nggak punya amal, nggak punya dosa, nggak punya kebaikan. Tapi kayak ibaratnya kamu baru beli HP lah, maka HP itu apa? Siap diisi memori apa saja gitu loh. Kalau kamunya baik, ya memorinya isinya baik. Kalau yang pegang HP itu jelek, ya isinya jelek. Maka setiap anak-anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Illa abawaihi, kecuali nanti orang tuanya lah yang akan menjadikan dia ayyuwahidanihi, menjadikan dia orang yang bertauhid, au yumajjisanihi, au yunasironihi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Yahudi, Majusi. Kalau guru saya nambahin au yubajinganihi, au yumalinganihi gitu, menjadikan dia bajingan, menjadikan dia maling. Ya itu nanti apa yang mendidik dia nanti. Kalau seorang anak lahir, ya dia nggak ngerti apa-apa nih, tinggal nanti akan dibawa kemana dia. Nah, ada orang yang dari kecil kemudian dia diisi dengan memori-memori yang jelek nih, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, hingga masa hidupnya jadi kelam, penuh dengan maksiat, penuh dengan perbuatan yang berdosa, penuh dengan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enggak semua anak lahir dibimbing sama orang soleh, kan enggak. Ada anak yang lahir kemudian salah pergaulan, dia bergaul dengan orang-orang yang disebutnya dunia hitam dah. Bukan pakaian hitam, bukan, dunianya hitam. Lalu dari kemaksiatan itu dia bertaubat, hingga karena dia menyesali telah menyia-nyiakan banyak waktunya, telah menyia-nyiakan hidupnya, maka dia berubah keadaannya dari ahli maksiat menjadi orang yang taat kepada Allah, hingga dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banyaknya ibadah itu hingga dia diberikan kelebihan oleh Allah gitu. Jadi jangan menganggap kalau kalau saya tadinya orang yang berasal dari dunia gelap, terus masuk ke dunia putih, ke dunia yang penuh dengan cahaya, maka saya nggak akan diterima kata siapa. Banyak yang kemudian justru diangkat jadi wali-walinya Maksudnya diberi kelebihan adalah
Seorang yang salik, yang betul-betul dia telah taubat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila telah kuat dalam berzikir dan beribadah, maka akan terang hatinya dan dibuka mata hatinya, lalu dia bisa melihat hal-hal yang rahasia, hal-hal yang disembunyikan oleh Allah dari orang lain. Bagi dia dibuka hijabnya oleh Allah, hingga dia bisa melihat perkara-perkara ghaibah, perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah, seperti melihat isinya langit, melihat isinya bumi. Bisa dia lihat tuh malaikat lagi ngapain, lauhil mahfuz, tulisan-tulisan di langit. Dia bisa melihat ke bumi, bisa tahu nah di sini ada emas, di sini ada berlian, di sini ada, bisa tahu semua perkara yang gaib yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia telah dibukakan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa sudah sampai tujuan. Dia menganggap dirinya sudah mendapatkan keistimewaan, dan dia merasa, oh, berarti saya udah puncak gitu. Kenapa? Udah berhasil mendapatkan sesuatu kelebihan, mendapatkan satu anugerah dari Allah. Maka dia merasa cukup dengan keadaan itu, maka dia termasuk orang yang tergoda oleh bujuk rayunya setan gitu. Jadi jangan dikira setan itu godanya kita saja, jangan. Ini orang-orang yang udah dapat keramat, udah dapat hal-hal yang itu cukup, godaannya kuat. Dan setannya setan kelas eksekutif, bukan setan kayak kita ecek-ecek, bukan. Setan itu juga melihat jam terbang. Kalau yang digoda orang kayak kita, tugasnya tugas kopral, satpol PP yang kecil-kecil tuh. Tapi kalau sudah nanti naik lagi, nah mulai mayor, kapten, puncaknya nanti jenderal-jenderal yang turun menggoda gitu. Setan juga punya pangkat, ente kira ente doang punya pangkat. Maka orang yang kemudian cukup dan berhenti dari zikirnya, berhenti dari tujuannya untuk melanjutkan menuju Allah, menuju keridhaan Allah, menuju kepada sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, maka dia tergoda dengan bujuk rayunya setan. Salah satu setan menggoda caranya adalah dengan membisikkan ke dalam hatinya bahwa kamu telah berhasil menjadi ahli ibadah dan kamu sekarang pasti kedudukannya seorang walinya Allah. Ente mah wali, mana ada orang bisa ngelihat isinya langit. Ente udah bisa wali, ente itu yang goda siapa? Setan. Maka orang yang kemudian dapat godaan ini, kemudian dia terpengaruh dan dia merasa cukup dengan ibadahnya, dia tergoda oleh bujuk rayunya setan. Ketika dia tergoda dan merasa cukup dalam ibadahnya dan akan berhenti ibadah karena bisikan-bisikan tadi, ketika melihat dia sudah punya banyak kelebihan yang Allah berikan, maka akan terdengarlah panggilan hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah jadikan tuh ada bisikan yang muncul di dalam hatinya. Isi panggilan itu
yang kamu cari bukan di sini. Yang kamu cari, tujuan kamu masih ada di depan kamu, teruslah kamu berjalan. Jangan berhenti di sini gitu. Kalau di sini berhenti, kamu salah halte gitu maksudnya. Bukan halte buat berhenti kok dia berhenti, kamu salah tempat gitu loh. Ini kayak busway lah, kan nggak bisa sareng, nggak bisa sembarangan berhenti. Kalau mau berhenti harus ada apa? Harus ada pos-posnya itu. Maka orang yang salik begitu, dia harusnya tahu di mana pos-pos dia akan berhenti. Kalau memang dia disayang oleh Allah, ketika dia salah berhenti akan muncul pemberitahuan gitu. Jangan berhenti di sini, terus lanjutkan, tujuan kamu masih ada di depan. Maka ketika kita berada dalam kondisi itu, jangan pernah merasa cukup, apalagi menganggap diri kita telah menjadi orang hebat, telah menjadi orang yang mulia, udah dibedakan dengan kebanyakan manusia, diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan demikian. Karena apabila perasaan menjadi mulia itu muncul dan kemudian menjadi sebuah keyakinan dalam hati, maka sungguh kita telah kembali seperti dulu. Kamu masuk lagi masa kegelapan gitu. Nah, justru masa kegelapan yang sekarang lebih buruk dari kemaksiatan yang kamu kerjakan dulu. Coba, kalau kamu mah dulu jelas, namanya orang ahli maksiat memang kerjanya hati kita buruk, amalnya buruk, kerjanya senangnya zina, minum arak, dan kita ketika itu nggak pernah merasa mulia. Kita merasa ya saya rendah, saya hina, saya. Tapi ketika kamu dalam posisi seperti itu, kemudian kamu menganggap diri kamu mulia, diri kamu hebat, hingga kamu merendahkan orang lain, menganggap orang di bawah kamu, ini kemaksiatan yang lebih buruk dari kemaksiatan yang pertama dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata kalian tidak pernah berbuat dosa sama sekali, aku justru khawatir pada kalian. Ini hadis loh, awas jangan salah tafsir, bahaya ini. Bukan Nabi merintah maksiat, bukan. Kata Nabi apa? Andai kalian tidak pernah berbuat dosa sama sekali, maka aku sungguh khawatir pada kalian. Mafhumnya jangan jadi mafhum mukhalafah. Oh berarti saya harus maksiat, bukan, jangan dimafhumkan begitu. Maknanya aku khawatir kalian akan terkena dosa yang lebih besar dari maksiat. Apa itu? Ujub, sombong, bangga kepada dirinya sendiri. Ini penyakit yang lebih jelek dari maksiat gitu. Orangnya taat, orangnya ibadah, pakainya udeng-udeng, pakainya jubah, kadang ngerangkapnya 3 lagi, nggak terima 1 ente. Tapi di dalam hatinya ada ujub, bangga diri saya. Ente maaf, ini lebih jelek dari maksiat yang nyata, seperti maksiat yang sudah pernah kita kerjakan dahulu pada masa kegelapan. Jadi jangan menganggap oh orang yang pada zina itu mau jelek. Kalau orang-orang sudah pakai pakaian begini nggak ada yang jelek. Kata siapa? Dalam pandangannya orang-orang sufi ada maksiat yang tersembunyi, yang bahkan Nabi mengkhawatirkan itu terjadi pada para sahabat-sahabatnya.
Ketika apa? Sahabatnya nggak pada maksiat semua. Berarti perbuatannya apa? Taat. Ketika kalian kok taat semua, aku khawatir kalian muncul di hati kalian satu penyakit, satu dosa yang lebih besar dari maksiat yang nyata. Apa itu? Ujub. Kenapa? Karena kalau ada orang yang berbuat maksiat nih, tidak mungkin dalam hatinya ada ujub. Gimana ente mau ujub, mau sombong, mau bangga diri, wong ente lagi ahli maksiat. Orang yang mungkin muncul rasa sombong ini kalau dia seakan-akan dirinya sudah nggak pernah punya kemaksiatan. Makanya kenapa orang-orang NU itu kadang pada udut, kan namanya itu NU numpang udut kata orang. Ini kurang ajar kadang disingkat-singkat begitu. Udah dikasih nama bagus, itu kadang apa? Biar dalam hatinya saya ini bukan orang yang mulia, masih baikan dia tuh nggak ngerokok. Saya mah orang yang mesti ngerokok, jelek, hingga nggak muncul rasa ujub dalam dirinya, gitu loh. Nutupin itu. Maka kamu harus ingat ada kemaksiatan yang lebih jelek dari maksiat kamu di masa kegelapan. Apa? Ketika kamu merasa sudah nggak punya dosa, zina enggak, minum arak enggak, riba enggak, main cewek enggak semua, muncul rasa sombong. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, kapan seseorang dikatakan jahat di sisi Allah? Orang nanya, sahabat nanya ya Siti Aisyah, seseorang itu dianggap jelek oleh Allah itu ketika keadaannya bagaimana? Kata Siti Aisyah, beliau menjawab, ketika seseorang telah merasa dirinya baik di hadapan Allah. Justru ketika kamu merasa baik di hadapan Allah, kamu jelek di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, ketika kamu merasa jelek di hadapan Allah, kamu baik di hadapan Allah. Gitu juga. Ini hati-hati nih. Lah, munculnya anggapan saya itu baik di hadapan Allah, ya diantaranya ketika sudah nggak melakukan kemaksiatan, menganggap saya ini ya pasti nilainya baik di hadapan Allah, gitu. Ya, jadi orang yang sudah bisa melakukan, meninggalkan semua kemaksiatan, tetap jangan merasa diri kamu orang yang baik. Karena yang namanya baik itu yang menilai Allah. Kamu udah sholat, udah puasa, udah haji, udah ngelakuin banyak ketaatan, tapi nilai baiknya kamu kan nggak tahu. Taat kamu itu dinilai berapa oleh Allah. Taat kamu itu nilainya 9, 10, apa nilainya 4, 3, kamu nggak tahu. Kamu cuma menganggap saya udah sholat, udah puasa, udah nggak ngelakuin maksiat, tapi nilainya kan belum tahu. Hingga jangan pernah merasa orang yang paling baik, gitu. Agar selamat dari godaan setan, menurut para ahli salikin, orang-orang yang telah mendahului jalannya di depan kita nih, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus punya tameng atau senjata untuk bisa melawan godaan setan. Apa diantaranya? Yang pertama, harus punya ilmu pengetahuan. Karena tameng yang paling utama itu adalah melawan setan dengan pengetahuan.
ketahuan. Kalau kamu kok nggak punya ilmu, ini makanan empuk bagi setan. Ada orang sholatnya getol, rajin, ngajinya rajin, tapi nggak punya ilmu, ini makanan empuk bagi setan. Tiba-tiba muncul, kamu nabi baru. Sodek deh udah, gua nabi baru loh. Gara-gara nggak punya ilmu pengetahuan. Karena masih banyak nih orang-orang yang mau ngaku jadi nabi, bahkan ngaku jadi malaikat. Ada. Kebahaya nih. Jadi jangan dianggap orang mau udah pinter semua, kata siapa. Saya mau nanya, Lia Eden punya pengikut nggak? Nah itu pengikutnya aja ada yang percaya. Coba Musodek punya pengikut nggak? Saya mau nanya, yang ngaku jadi Imam Mahdi sekarang ada nggak? Banyak. Bahkan terang-terangan, saya Imam Mahdi, kamu harus baiat saya. Kenapa itu? Ya ini makanan setan yang begini, bodoh begini. Setan paling seneng main begitu-begitu. Maka dengan ilmu pengetahuan kita akan bisa menolak ini godaan nih, ini nggak mungkin. Nabi akhir zaman udah ditutup. Imam Mahdi mah seorang imam yang dipilih sama Allah. Saya mah makmum, bukan imam. Gitu jawabnya di hati. Kamu harus bisa jawab nih dengan punyanya ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu berdoa agar dipelihara oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang nanya sama saya, Bib, berarti setan itu kurang ajar dong, Bib. Kerjanya bikin dosa saya terus dong, Bib. Oh, enggak begitu. Justru setan itu bikin pahala terus buat kamu. Setan itu bikinin pahala terus buat kamu. Kenapa? Ketika kamu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kamu dapat apa? Pahala. Lah kamu ngomong a'udzubillah kenapa? Karena minta lindung kepada Allah dari godaan. Kalau nggak ada setan, ya nggak a'udzubillah kamu. Jadi gara-gara kamu a'udzubillah minasyaitonir rajim, kamu dapat untung ada setan itu. Gara-gara setan kamu dapat. Jadi senantiasa selalu kalau bangun mau tidur a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bangun tidur a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mau makan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mau pakai pakaian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kamu dapat pahala ketika minta lindung kepada Allah, minta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menjadikan setan itu biar kamu tahu, ya Allah, saya nggak mungkin bisa mengalahkannya tanpa pertolonganmu, ya Allah. Begitu loh. Biar kamu nyadarin kamu itu lemah. Nah, coba ente punya musuh tapi nggak kelihatan, gimana ngelawannya coba? Ente omongin dijawil sama orang, dijawil lagi kupingnya, dijawil tapi kamu tengok nggak ada orang, gimana? Muncul kalau berani muncul, ya berantem aja langsung dah gitu. Nah, ini nggak kelihatan, ente mau ngelawannya gimana coba? Maka setan dijadikan itu hikmahnya apa? Agar kamu tahu kamu nggak mungkin bisa ngelawan setan kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu disuruh tiap waktu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu. Jadi hikmahnya ada setan, kamu dapat pahala. Jangan setan mau bikin dosa doang, intinya aja yang senang dosa gitu. Jangan setan disalahin, intinya aja yang cocok sama godaan setan, yang lagi akur sama setan memang.
Terus yang ketiga, cara tamengnya, senjatanya adalah mencari kawan yang baik, gitu. Karena yang namanya setan itu kadang kalau bisikin kamu nggak bisa, ya bisikannya lewat kawan kamu, gitu. Kalau bisikannya lewat kawan kamu lebih berat dari godaan setan, gitu loh. Ayo minum arak dulu. Wah, gua nggak punya duit, gua bayarin, kan berat begini nih. Gratis dah, gratis, gua yang bayarin. Apa nggak berat ini? Yang bener lo, gua berangkat. Yang tadinya udah nggak mau denger gratis, berangkat. Ada kawinan tuh di tetangga, ngapain? Pada judi, gua nggak punya duit, gua modalin dah. Yang bener lo, dimodalin berangkat dia. Ini siapa yang godain lo? Kawan. Lebih berat dari godaan. Kalau setan bisikin doang, kamu nggak mau, ya udah, setan nggak maksa narik kamu kan, enggak. Kalau kawan kamu so narik segala. Tapi kalau kawan kamu baik, kamu ditarik ke tempat yang baik, gitu loh. Mau ngaji nyamperin kamu, mau Jumatan nyamperin kamu, mau sholat nyamperin kamu, mau gitu loh. Hingga ketika kamu punya kawan baik, akan punya perlindungan, akan punya sesuatu yang selalu berada pada kebaikan. Jadi antara tamengnya tuh. Kemudian setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda kepada umatnya, kepada manusia sampai mereka mati. Nggak pernah berhenti, nggak. Kenapa? Ya udah sumpah jabatan sama Allah, akan saya goda mereka ya Allah sampai mereka masuk neraka. Kalau kamu masih masuk neraka nih, tapi nanti akan diangkat lagi ke surga, setan masih belum seneng. Pengennya setan kamu masih neraka dan nerakanya yang selamat, itu baru setan ini berhasil gua. Kalau masih bentuknya zina, minum arak, judi, kok mati masuknya mana? Tapi ketika kamu ke orang yang beriman, kamu mampir ke neraka sebentar, dicuci, digodok, rontok semuanya, diangkat lagi masuk. Setan masih belum senang yang begitu, walaupun udah masuk neraka. Setan pinginnya kamu ngelakuin dosa itu sampai syirik kepada Allah, baru ini hasil saya. Gitu. Kenapa? Ketika seseorang syirik, masuk nerakanya bareng dia selama-lamanya. Gitu. Itu setan tuh. Ada 7 cara setan menggoda untuk menyesatkan manusia. Kalau kamu tahu 7 cara ini, maka kamu punya antisipasi untuk menghindarinya. Yang pertama, membisikkan ke dalam hati, ingkarlah kamu kepada adanya Allah. Kalau bisikin langsung ya kamu nggak mau. Masa Allah nggak ada, Allah nggak ada. Oh iya ya, Allah nggak ada. Mana ada begitu. Ketika kamu makan terus kamu kenyang, itu nasi yang bikin kenyang. Tuh bisikannya begitu tuh. Ketika kamu kerja keras dapat duit, itu usaha kamu tuh. Bukan dari yang lain, bukan. Kalau kamu nggak usaha, nggak bakal dapat duit. Di hati kamu menyingkirkan Allah nih mulai, gitu loh. Ketika kamu sakit, minum obat yang nyembuhin kamu. Kalau kamu nggak minum obat, nggak bakal sembuh, enggak. Itu terus begitu hingga Allah tersingkir di hati kamu.
Allah nggak pernah lagi kamu jadikan sebagai penolong untuk setiap apa yang jadi kebutuhan kamu. Hati-hati nih. Maka jawablah dengan ilmu bahwa yang menciptakan segala sesuatu hanya Allah. La ta'thiro, gak ada asar selain Allah. Yang punya kudrat hanya Allah. Yang bisa menciptakan hanya itu ilmu namanya. Kalau kamu gak punya ilmu ini, kamu masuk pada jurang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membisikkan dalam hati kamu, jangan patuh dan taat kepada Allah. Sebenarnya setan yang ngomong begini setan goblok. Kok ada orang dibisikin deh, gak usah sholat, jangan. Itu setan goblok sebenarnya, nggak ada. Setan bisikin begini nggak ada. Setan itu bisikinnya pelan-pelan sampai kamu meninggalkan perintah Allah, gitu loh. Azan baru azan, gampang. Kamu terpengaruh tuh. Oh iya baru azan, bentar lagi lah. Gitu loh. Itu kamu diajak pelan-pelan meninggalkan perintahnya Allah. Untuk tidak patuh segera mengerjakan perintah Allah. Padahal kamu dipanggil tuh. Ada perempuan pakai kerudung cantik, dibisikin sama setan, pakai kerudung kok begitu, kayak TKW teman-teman, kayak orang udik loh. Kamu ngaca yang orang udik ya, terus gimana? Mancumin dikit dong kerudungnya. Pakai kerudung yang mancung-mancung. Nah sekarang lagi musim tuh, kerudung yang modelnya kesini, ada kesono, kerudung yang pokoknya selip sono, selip sini. Ntar ada orang pakai jilbab rapet, jilbab kok begitu, yang ketat dong, yang nah itu baru keren. Itu setan begitu tuh. Jadi ngajak kamu pelan-pelan biar jauh dari perintahnya. Kok kamu ikutin? Ya berarti kamu pelan-pelan meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawablah dengan ilmu bahwa bagaimana aku akan meninggalkan ketaatan karena aku tidak punya lagi bekal kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau aku nanti mati, saya ninggalin perintah Allah, bekalnya apa? Itu jawab pakai ilmu tuh. Kalau yang nggak pakai ilmu, ya ikut aja. Tapi ketika kita punya ilmu, semua tertolak, semua tertepis. Kalau nggak ada bekalnya, bagaimana? Maka bekalku untuk menuju akhirat adalah amal perbuatan, karena aku pasti akan mati, dan setelah aku mati aku membutuhkan amal untuk selamat di sana. Yang ketiga, setan bisikin dalam hati kamu bahwa kamu itu harus menjadi ahli ibadah. Setan nih. Tapi nanti kalau udah tua aja, sekarang masih muda, gaul dong. Anak muda kok di masjid ngapain? Anak muda kok ngaji ngapain? Anak muda kok pakainya peci sarung? Anak muda pakai anting, petil, motornya yang preng. Oh, itu setan tuh kerjanya tuh. Anak muda di masjid. Padahal di antara orang yang dikatakan akan mendapatkan perlindungan Allah di akhirat nanti, dikala tidak ada lagi naungan
kecuali naungan Allah adalah seorang pemuda yang cinta sama masjid. Maksudnya cinta masjid itu bukan tidur di masjid, berak di masjid, bukan. Cinta sama masjid itu dia senantiasa berjamaah di masjid. Ketika habis jamaah selesai pulang nih, hatinya ntar jamaah lagi, saya jam 2 lah, jam 3 udah berangkat lah, gitu loh. Pulang asar, pulang lagi ke rumah, nanti mau maghrib saya udah kesana. Hatinya itu mau masjid terus, gitu loh maksudnya. Pengennya ngerjain berjamaah terus maunya, bukan tinggal di masjid, berak di masjid, bukan. Itu mau merebut masjid kalau begitu namanya. Yang dimaksud orang yang pemuda cinta masjid, hatinya itu rindu maunya jamaah terus di masjid. Asal pulang ke rumah takut ketinggalan jamaah, gitu loh. Lihat jam lagi, masih lama. Lihat jam lagi, belum. Gitu loh, maunya ke masjid lagi, ke masjid. Maka orang-orang inilah yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah setan bisikinya, mau masih muda mau di masjid aja, ngapain, gitu loh. Karena keberhasilan orang itu dinilai nanti pada akhirnya. Ente nggak usah mikirin awalnya. Awalnya mah hura-hura, nanti akhirnya baru kalau kamu baik itu namanya husnul khotimah. Malah ngapain dari awal udah baik, lah kalau tahu-tahu matinya maksiat, kan jelek kamu. Setan ini kurang ajar begitu bisikannya. Nah, banyak orang terpengaruh sama bisikan tersebut karena nggak punya ilmu. Maka jawablah bahwa umur tidak mengenal usia. Mati itu nggak kenal usia, bisa muda, bisa tua, bisa kecil, bisa sehat tahu-tahu mati. Lagi makan keselak mati, sehat kuat keselak doang mati. Ada yang udah sakit-sakitan, udah sampai lama bertahun-tahun, sampai dirawat, koma lagi, diinfus lagi, balik lagi. Kata dokternya belum mati juga Pak. Iya nih masih saya mogok mati-mati. Ada yang begitu. Jadi mati itu nggak kenal usia. Makanya masa muda manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan amal kebaikan. Yang keempat, setan akan bisikin dalam hati kita untuk terus-menerus ibadah agar kamu bisa jadi walinya Allah. Tuh setan. Kalau ente udah nggak terpengaruh nih, diajak ini nggak mau, maksiat nggak mau, masa muda suruh nggak mau. Ente maunya sholat terus, setan ngegongin terus dong sholat, gitu loh. Ketika mau maksiat jangan sholat, gitu. Udah waktunya ke masjid, sholat terus. Ada orang yang sholatnya itu atas bisikannya setan. Apa bisikannya? Biar kamu jadi walinya Allah. Maksud setan itu agar kita menjadi jenuh dan agar kita tidak sempurna ibadahnya. Lah kalau kamu ini dasarnya nggak senang ibadah, tapi terus disuruh ibadah terus, ente pengen jadi wali, duduk zikir 1000 kali, 10.000 kali, nanti kamu jadi wali. Ya udah. Namanya bukan ahli zikir, baru 900, capek loh saya. Terus keluar ngapain? Gaul lagi, jenuh. Dasarnya hatinya nggak senang di situ, gitu loh. Tapi setan ngegongin biar kamu, yang namanya orang kalau makan kebanyakan lama-lama apa? Enak, gitu loh. Ente hari ini tempe nih, besok tempe lagi, besok lihat tempe lagi,
gitu loh. Sama kayak begitu, orang nggak senang sama sesuatu tapi dibujuk-bujukin sholat, lama-lama sholat melulu, kayak dari dulu saya sholat begini-begini aja, kapan jadi walinya, lama-lama nggak sholat gitu. Setan tuh kalau musik. Makanya ibadah itu jangan cari banyak, nggak diperintah kamu sholat sekian kali yang banyak, enggak, wirid sekian, enggak diperintah itu, enggak. Bahkan di zaman Nabi ada orang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah dalam Islam itu sholat cuma 5 kali sehari? Iya. Ada lagi yang lain? Nggak ada, kata Nabi. Biar apa? Biar nggak berat. Udah 5 cukup. Jangan tambahin. Kecuali kamu rindu, kamu memang di hatinya itu cinta sama sholat. Dan ketika sholat ya murni karena nikmatnya orang sholat. Enggak, kalau saya sholat akan begini, enggak ada itu, enggak ada embel-embelnya, enggak ada. Maka kamu nambah dalam sholat. Kalau enggak, udah enggak usah, 5 cukup, jangan ditambah. Maka jawablah, cara istiqomah adalah dengan perlahan-lahan dalam ibadah. Bukan istiqomah itu 1000 langsung besok 1000. Oh ya 2 hari doang paling, ente jenuh selesai. Istiqomah itu 1. Udah 1 terus, kok 1 doang ya, nambah 2 gitu loh. 2 terus, kok 2 doang nambah 3 gitu loh. Nanti nambahnya itu ketika kok cuma segini doangnya gitu loh. Jangan tahu-tahu 1000, banyak banget, malah nggak kerjain lagi. Namanya ini sistem dalang. Kita kalau dulu namanya belajar mau ujian sistemnya dalang. Kalau pas mau ujian baru belajar. Habis itu belajar lagi enggak? Ya enggak, udah jadi dalang gimana? Dalang kan semalam doang kerjanya, siang udah nggak ada urusan. Maka jangan dengan cara yang demikian. Yang kelima, setan membisikkan dalam hati, bagus, teruslah ibadah dengan cara perlahan agar kamu mendapatkan gelar. Ada orang nih dibujikin untuk ibadah yang banyak, nggak mau. Kalau dia sholat zikir nih, habis sholat selawat 10 doang, 10. Tambahin yang banyak dong. Enggak, 10 aja. Sholat qobliyah ba'diyah, tambahin dong tuh. Enggak, udah ini aja. Setan nggak mempan nih bujukin dia biar banyak. Bujukinnya apa? Betul, istiqomah begitu ente. Jangan ditambahin lagi, namanya kamu continue nih, biar nanti kamu dapat derajat, dipuji orang, dirusak juga sama setan. Dikira aman terus kalau sudah istiqomah, enggak, masih disetanin juga. Enggak ada berhentinya setan sampai kamu mati, enggak berhenti. Dikira yang sudah istiqomah ibadah udang-udang enggak dapat bisikan gitu. Maka jawablah, ibadah itu karena Allah, bukan karena yang lain, dan aku tidak mengharapkan derajat apapun juga pujian makhluk. Itu jawab, harus bisa jawab nih. Yang keenam, setan bisikin dalam ibadah, kamu sudah bisa ibadah tanpa mencari pujian dari manusia loh. Naik nih. Jadi dari pangkat amarah nih punya ujian, naik ke lawamah punya pujian, naik ke mutmainah punya ujian. Setan cara godanya beda-beda sesuai pangkatnya orang itu. Ketika kamu sampai pangkat ini nih, saya ibadah ikhlas, nggak minta pujian orang, nggak minta saya karena Allah. Setan bisikinya, bagus,
Kamu sudah bisa ibadah tanpa mencari pujian dari makhluk, berarti kamu sudah ikhlas dan kamu akan jadi walinya Allah. Apa enggak setan ini? Memang setan memang kerjanya. Tanpa minta pujian orang, tapi dibujukin biar merasa jadi walinya Allah. Maka jawablah, bagaimana mungkin aku bisa jadi wali sedangkan aku masih kurang banyak, kekurangan dalam ibadahku begitu banyak, dan masih banyak mikirin dunia, sedikit sekali ilmuku, dosaku masih banyak, aku tidak tahu apakah dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nggak mungkin jadi walinya Allah. Harus begitu di hatinya. Selalu melihat kurang banyak dosa, kurang ibadah, kurang sempurna begitu. Jangan, oh iya ya, saya mau ke top ya, habis ini jadi wali dong saya. Rontok lagi semuanya, kembali ke dunia hitam lagi gitu. Terus yang ketujuh, puncaknya nih, setan bisikin dalam hati, apa gunanya banyak ibadah kalau toh memang ditakdirkan kamu masuk surga, ya pasti surga. Takdir bicaranya mulai setan nih. Bang setan dasar, tahu aja celahnya gitu. Kalau kamu ditakdirkan masuk neraka, ya neraka. Mau kamu ngaji tiap hari, ibadah, puasa, kalau neraka, ya neraka. Lah kamu ngapa-ngapain begitu? Udah tunggu aja takdir kamu dari Allah. Setan nggak ada? Memang setan. Maka jawablah dengan ilmu bahwa hidupku dan matiku bukan karena surga, tapi hidupku dan matiku untuk ibadah kepada Allah. Adapun surga dan neraka itu bukan urusanku, itu urusannya Allah. Tapi aku sebagai seorang hamba, tugasku apa? Ibadah. Tugasku ketika diperintah mengerjakan perintah Allah, karena saya ini budak, saya ini hamba, saya hendaknya patuh sama Tuhan saya. Adapun akan dikasih apa, itu bukan urusan saya, urusan Tuhan saya. Terus kalau kamu sudah bisa menepis semua itu, berarti godaan-godaan setan semuanya lulus kamu tepis. Imam Ahmad bin Hambal ketika akan meninggal dunia, nazak itu mau ditalkin. Kan kalau ada orang mau meninggal disuruh ditalkin. Ketika mau ditalkin, jawabnya apa? Enggak. La ilaha, enggak. La enggak. Yang ini kok imam, masa jawabnya enggak, gimana sih? Enggak lama dia melek. Tadi saya ngomong apa? Ente saya talkin kok enggak. Iya tadi setan dateng, bukan enggaknya buat ente, bukan enggaknya itu buat setan. Ngapain kata setan? Ya imam, kamu udah berhasil jadi orang imam yang besar. Habis ini kamu mati, surga dong tempatnya. Enggak, kalau selagi masih ada ente enggak tenang saya hidupnya. Gitu nih. Sampai mau mati enggak berhenti setan godanya, coba ente. Jadi godaan setan nggak pernah berhenti untuk kita nih. Hingga jangan pernah merasa kita menjadi orang baik hanya gara-gara melakukan sedikit amal ibadah. Selalulah merasa kurang, belum sempurna ya Allah. Mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Harus selalu begitu. Terus
Imam Ahmad berkata pula, wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wa nadatuhul hawa haqaiquha innama nahnu finnatun fala takfur. Tidaklah ditampakkan oleh kamu bermacam-macam keistimewaan kecuali akan terdengar panggilan hakikat bahwa sesungguhnya saya adalah fitnah, janganlah kalian tertipu dengan melihatku. Maksudnya ketika banyak keistimewaan telah nyata di hadapan kita. Seperti apa? Kalau mau rezeki gampang, asal kepengen rezeki, gua pengen beli ini, ada aja yang nganterin, ada aja yang datengin, ada aja yang bisa jalan di atas air. Asal ketemu hewan yang dipanggil jinak hewannya. Udah banyak keistimewaannya nih. Barang yang sedikit kamu pegang jadi banyak. Jalan kalau jauh jadi deket. Maka keistimewaan itu hakikatnya adalah perkara jaiz. Gitu. Kalau nggak ngerti tauhid apa nggak bahaya, itu semua jaiz. Maka akan mengucapkan, sungguh aku ini adalah fitnah bagi kalian, maka jangan berhenti di sini bersamaku dan janganlah kalian tunduk kepadaku. Apabila kalian berhenti di sini, maka kalian justru akan terdinding dari Allah dengan sibuk mengurusi sesuatu selain Allah. Yang diurusin pengennya pergi sono cepet, pengen pergi sono cepet. Yang diurusin pengen dilihat orang, hewan ditunjuk-tunjukin, nah ini Cina. Allah nggak diurus jadinya gitu loh. Kenapa? Banyak melihat keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil sungguhnya seorang murid itu harus tekun mengerjakan perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menoleh kemana-mana pada perkara selain Allah hingga kita larut menjadi sesuatu yang fana. Dan jangan hanya tekun berdoa kecuali hanya kepada Allah. Doanya cuman hanya urusan dunia, kemuliaan, kehormatan, kelebihan. Jangan itu melulu yang didoain. Doanya, ya Allah berikan kemuliaan ya Allah, jadikan kehormatan ya Allah, jadikan aku punya kelebihan ya Allah. Kalau panjang kelebihan kamu gimana, nggak repot ente? Kepanjangan ya Allah, kamu nggak repot. Yang di doanya doa yang benar aja, sesuai dengan doa yang diminta Nabi, para wali-walinya Allah. Minta diri doi, minta diampuni, ibadahnya kurang minta disempurnakan, belum bisa ngerjain perintah Allah mohon diampuni. Gitu, jangan lihatnya kelebihan. Maka itulah yang seharusnya dimiliki di hatinya seorang murid. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungannya Allah, dipelihara oleh Allah dari segala godaannya setan, hingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat, bisa bersama dengan para aulia, para sahabat, para anbiya, mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna laladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina
ومولودنا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسما وذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طعسي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.